kan kakak so far mendapatnya yang positif-positif, tapi banyak. Nanya yang positif negatifnya. Iya, banyak. Semakin adanya umur, elastis kulit kita berkurang, jauh banget berkurang. Ini sebenarnya lebih aman karena memakai lemak sendiri. Sebelumnya kakak udah pernah tahu belum sih dengan tindakan fat graft-nya itu sendiri? Belum. Berarti sama sekali belum. Akhirnya fat graft tuh ngembaliin kita kekenyalan kulit kita. Nggak nyampe 1 bulan juga udah kempes dengan itunya bagus. Aku salah nggak dengerin dokter gitu. Aku nyari klinik yang mau setelah kita ngelakuin tindakan masih mau terus komunikasi. Itu yang bagi aku tuh penting banget. Hai semuanya, balik lagi di podcast Before I'm Better by Bana Bagi Indonesia. Nah, belakang ini nih banyak banget yang ngikutin tren untuk ngelakuin treatment. Tapi sebenarnya setiap tren itu cocok gak sih di wajah kamu? Pas banget nih, hari ini kita akan ngobrol sama salah satu bintang tamu kita, yaitu Kak Siska yang akan nyeritain tentang journey-nya beliau untuk mendapatkan treatment yang sesuai dengan kebutuhannya. So here it is, let's talk about it before you decide. Hai Kak Siska, how are you? Halo, I'm good, thank you. Oke, gimana nih Kak? Sekarang lately lagi sibuk apa aja sih? Boleh diceritain gak Kak? Lately aku masih syuting Istiqomah Cinta, tapi baru minggu lalu sih aku udah selesai gitu. I see, congratulations. Oke, mungkin sebelumnya Kak Siska ini kan sempat surgery juga nih di Bana Bagi, dan nanti nextnya juga rencananya mau surgery juga ya. Iya kan? Ya. Nah, boleh diceritain gak sih Kak, kayak gimana sih awalnya kakak memutuskan, aduh kayaknya aku treatmentnya cocoknya tuh surgery deh. Ini sebenarnya step besar sih kalau bagi aku ya, tapi kamu nggak tahu, orang-orang kan tiap orang beda, ya kan. Bagi aku ini big step, karena bagi aku terutama juga perempuan, siapa sih yang nggak mau merawat kulit? Betul. Ya kan, kita nggak mau mengubah tapi menjaga. Betul. Itu sih aku ya gitu. Tapi aku yakin juga semua orang pasti setuju dengan gitu. Kita nggak mau merubah tapi menjaga. Semakin adanya umur, elastis kulit kita berkurang, jauh banget berkurang, ya kan. Nah, beberapa kan banyak yang oke, harus treatment ini, treatment itu, ya kan, banyak banget. Kalau aku tipenya kadang gini, mendingan aku ngumpulin uang untuk sesuatu yang hasilnya ya udah abadi. Aku gitu, dibanding yang aku yang harus treatment tiap bulan untuk oh ya ini koreksi itu, jadi lebih boros. Kalau aku dari dulu berpikir oke, lebih baik aku simpen uang, nabung uang untuk sesuatu yang nanti memang hasilnya lebih bagus hasilnya untuk ke depan. Kalau aku gitu. Jadi malah aku memutuskan untuk trans fat. Sebenarnya kan lebih yang fat graft ya, bisa dibilang kan lebih alami gitu kan aku ngelihatnya, tidak kaku gitu, dan memang sesuai dengan kebutuhan aku. Kalau misalnya waktu itu kan kakak kan pasti udah sempet ada concern nih. Nah itu bagian wajah mana yang paling kakak bikin concern, yang kayak aduh nih bagian wajah yang ini gue paling gak suka banget gitu. Iya, aku kemarin sempet ngobrol sih sama dokter. Dokter juga udah lihat, udah tahu gitu kan. Satu bawah mata aku ya gitu kan. Bisa dibilang ya aku tuh bisa dibilang agak celong gitu kan. Celong sama juga kan udah mulai crinkle gitu kan. Nah, terus dijelaskan lah gitu sebenarnya apa sih fat graft itu gitu kan. Ini sebenarnya lebih aman karena memakai lemak sendiri gitu. Akhirnya aku bilang oh iya sih gitu kan, karena terus volume di muka kita kan udah, ya itu tadi, kalau udah ada umur perempuan terus kena matahari, kena makeup berkurang. Jadi akhirnya oke dok, tapi ntar gimana, takut gimana selalu mikir ke situ kan. Karena tadi aku udah bilang aku nggak mau merubah dan nggak mau over. Saya dokter bilang nggak, ini nggak akan berubah. Ini kita hanya menambahkan volume apa yang dibutuhkan gitu. Jadi aku setuju gitu. Berarti dari awal Miss sudah tahu tindakan apa, atau emang Miss mengikuti apa yang disaranin oleh dokter? Aku belum tahu tadinya. Jadi begitu aku konsultasi, terus aku tanya, dok bagusnya aku diapain ya gitu. Karena aku gak mau merubah, aku mau mukanya sama. Cuma apa nih yang kurang dari aku gitu kan. Saat itu kan memang mata aku agak-agak, waktu itu udah pernah dibuang lemaknya. Nah otomatis kan jadi lebih
hilang gitu lagi ya. celong. Jadi dokter bilang yaudah kita isi aja ya, tapi bukan diisi gimana, kita isi dengan fat graft kayak Oke. gitu. Berarti sebenarnya kakak itu concernnya lebih ke under eye yang celong gitu kan. Nah itu sebelumnya kakak udah pernah tahu belum sih dengan tindakan fat graft-nya itu sendiri? Belum. Berarti sama Aku sekali Google akhirnya setelah dokter saranin, barulah aku Google. Oke, I see. Barulah aku cari gitu loh, ibaratnya apa sih trans fat itu gitu kan. Kok ke muka, tapi sebenarnya nama fat graft itu nggak asing di aku. Jadi dulu mungkin 5 tahun 6 tahun lalu temen aku udah pernah ngelakuin di Korea. Aku bilang karena mukanya dia kayak baby. Beneran after that bener-bener smooth dan bagus banget gitu loh. Karena kan itu yang maksudnya yang diharapkan kan seperti itu gitu kan. Oke, berarti sebenarnya Kak Siska ini sebelumnya belum tahu apa-apa nih tentang wajahnya mau diapain, mau di kakaknya juga belum ada kepengenan sebenarnya. Pokoknya aku pengennya kelihatan fresh aja, tapi aku ikut aja sama dokter Iya, gitu ya. iya. Jadi nanti mungkin dokternya bisa bantu jelasin ya. Iya. Oke, consultation itu penting. Alasannya pertama mungkin yang saya bilang adalah mencocokkan goalnya. Jadi terkadang seperti pertanyaan yang awal nih, terkadang pasien itu tahu concernnya, tapi nggak tahu solusinya atau penyebabnya. So saya selalu bilang, saya punya satu prinsip gitu, patient know the concern, but the doctor know the cause and the treatment gitu. Jadi pasien harus konsultasi karena mereka sampaikan concernnya, mereka sampaikan goal yang diinginkan, lalu kita make a deal nih, kita cari yang paling available buat pasien untuk nyampe ke certain of goal itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan consultation langsung itu kita bisa periksa langsung gitu. Jadi banyak sekali pemeriksaan fisik seperti untuk kelopak mata bawah, atas atau facelift, neck lift, platismoplasti atau breast dan sebagainya, itu harus kita lihat dan harus kita pegang gitu untuk mengevaluasi banyak hal. Sesederhana skin laxity saja itu. Terus yang ketiga adalah dengan konsultasi langsung pasien juga bisa melihat before after real gitu. Artinya kadang-kadang kalau kamera itu dengan kamera berbeda kan bisa berbeda hasilnya ya. Lebih keterangan sedikit merubah dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman kok konsultasi langsung bisa lihat langsung, oh video operasinya seperti apa, kemudian hasil before after realnya, bengkak every single step gitu. Minggu pertama seperti apa, minggu kedua seperti apa dan selanjutnya. Dan yang terakhir bisa set expectation yang realistis gitu. Dan yang kelima of course ngurangin misunderstanding, menurunkan jauh resiko dan complication. Dari Kak Siska sendiri nih semenjak fat graft, kan berarti kan saat ini berarti kakak ngelakuinnya udah fat graft aja. Iya. Itu kira-kira apa sih yang bikin kakak tuh jadi berubah gitu, kayak mungkin kepercayaan dirinya meningkat atau dari sekitarnya jadi banyak pujian atau bagaimana sih Kak? Iya, banyak pujian tentu dong. Nah, satu tadi aku bilang fat graft tuh ngembaliin kita kekenyalan kulit kita. Itu aku pernah ngomong akhirnya, dok, kok aku nyesel ya, kenapa nggak satu muka? Karena waktu itu ya terus terang, tadi kan aku baru pertama, aku takut. Jadi memang aku hanya mau yang dibutuhkan gitu loh. Terus at the end pas udah ngeliat reviewnya segala macam, harusnya ngeliatnya reviewnya sebelum ditindakan ya. Sebelum konsultasi ya harusnya. Aku tuh ngeliat, oke, tapi pas lihat kok hasilnya serem ya, gini gitu kan. Tapi pas lihat ini, oh no, after 1 month, nggak nyampe 1 bulan juga udah kempes dengan itunya bagus gitu kan. Akhirnya aku nyesel cuma atas aja, kenapa nggak satu muka. Berarti waktu itu Kak Siska udah ngelakuin fat graftnya area mana aja nih? Under eye sama ini apa top Dahi ya? Dahi, iya Oke. betul. Sama ya forehead ya Ya, berarti. forehead betul. Oke, nah itu sebelum kakak memutuskan kan pasti ada nih konsultasi, terus kan baru kita jadwalkan untuk tindakan nih. Selama proses lagi penjadwalan nih, kakak ada kayak, aduh Takut. maju nggak ya, aduh ngelakuin nggak ya? Enggak. Aku enggak mikir ke situ. Justru malah ayo aku pengen ngelakuin karena aku pengen tahu hasilnya gitu. Karena aku sempet Google lihat hasilnya tuh kayak gitu. Makanya cuma aku pikir oke, aku perlunya di daerah ini gitu kan. Jadi ya udah gitu kan. Meskipun akhirnya dia dokter bilang kamu nggak mau satu muka, nggak dok. Tapi akhirnya bener aku salah nggak dengerin dokter gitu. Nah kalau boleh tahu kakak tuh worry-nya kenapa sih, kayak
nggak mau dilakuin satu muka gitu. Iya gitu tadi. Mungkin pengetahuan aku tuh masih belum ngerti untuk apa sebenarnya kan. Kalau aku mikir forehead itu oke, kita tambah isi biar lebih bagus ya kan, lebih kenyal. Terus aku mikir lemak aja mau dibuang. Ya kan kita cabai apa ya kan, cabai cik or something. Tapi kenapa aku harus tambahkan lemak di daerah sini gitu kan. Akhirnya pas aku ya udah kejadian aku udah dioperasi, barulah aku ngeliat oke. Salah. Jadi pas udah lihat hasilnya kayak aduh harus Asli. kemarin Aku tuh pas sembuh. ngaca 2 minggu tuh kan udah gak maksudnya seminggu aja aku udah gak bengkak kan saat udah lepas jahitan tuh. Kempesnya banget tuh udah sebulan. Tapi 2 minggu tuh udah kelihatan hasil ya. Itu aku langsung ya ampun, aku kayak pengen pakai masker. Jadi yang dikasih lihat ini aja. Oke, I see. Kan awalnya kakak kan takut nih kak untuk melakukan fat graft. Nah selama recovery ini, kira-kira ada hal yang paling bikin kakak takut gak sih? Kayak misalnya hasilnya kurang bagus atau nanti kelihatannya kayak ikan lohan gitu. Enggak. Cuma waktu awal iya. Tapi kan waktu dari awal aku juga pas aku turun dari ruang operasi tuh aku udah ngelihat bagus gitu, malah aku udah bisa aktivitas kan, yang kalau nggak salah seminggu setelah kita mau habis tindakan terus kita cabut jahitan gitu kan, aku udah aktivitas, maksudnya daytime nggak kelihatan itulah, nggak terlalu menonjol gimana, fresh aja gitu loh. Oke. Berarti untuk sehari-harinya kelihatannya bakal lebih fresh aja gitu ya kalau Iya, lihat asli sama bagus banget pokoknya. Untung dilakuinnya sebelum syuting ya kak. Iya, makanya. Terus aku pernah juga akhirnya mention karena aku ngerasa aku puas. Jadi kalau aku puas, akhirnya aku bilang kan, 1 month after surgery aku post. Aku bener-bener makeup tuh dan tanpa filter gitu loh. Jadi maksud aku gini bagus banget gitu kan, sampai wih gila aku bilang. Tapi jujur ya guys, ini kan aku baru ketemu Kak Siska lagi ya. Setelah berapa ya kak? Kita 3-4 bulan. Oh ya iya, lebih kita ya. kan Desember. Iya, pokoknya udah 6 bulanan. Ini udah hilang. Maksudnya udah nggak bengkak kan. Tapi bagian under eye-nya itu udah jauh banget guys. Dulu tuh Celong nanti ya. Kita coba kasih lihat before editor afternya. saya tolong ya kasih before afternya di sini. Iya, gitu. iya betul. Karena bagus banget serius guys. Kakak ada ngerasa sakit atau mungkin kurang nyaman. itu boleh Beraktivitas. diceritain gak sih kak? Kayak Enggak sih, aku malah inget gak sih, aku pernah WA kamu, apa coba, aku gak boleh tidur miring berapa lama. Aku tuh mungkin salah dengar atau gimana kan, jadi udah boleh miring. Aku 3 hari 4 hari tidurnya beneran di bantal yang 4 susun, jadi tidur. oke, I see. Padahal kata, udah kok Miss, orang udah gak apa-apa, udah boleh, cuma 1 kali 24 jam or something ya pokoknya katanya. Benar Udah sehari. it's okay. Ya aku salah. Tapi pas selama recovery ini pasti kan apalagi Miss baru pertama kali ngelakuin surgery nih, beauty surgery lah istilahnya. Itu pasti ada dong overthinkingnya atau Ada. bener-bener lempeng aja gitu Miss. Ada overthinkingnya sih, aku lebih menjurus yang ngerawat jahitannya ya. Kalau aku kan kasarnya kan kita ada titik-titik yang kemarin kita itu aku benar-benar menjaga banget sih gitu. Itunya aja. Jadi takut itunya malah infeksi bekas I see. yang dimasukin itu, karena kan takut ya sesuatu yang pernah dimasukin ke dalam kulit kita, ke wajah kita gitu loh. Aku lebih menjaga ke situ. Kalau worried gagal apa enggak, karena aku pernah baca fat graft itu kita bisa ulang lagi. Iya kan? Jadi aku nggak ngerasa aku nggak takut gitu kan ibaratnya, cuma menjaga justru sih bekas itunya aja. Selama prosesnya istilah bukan pas recovery aja ya kak. Jadi setelah recovery itu ada yang bikin kakak, aduh kok kayaknya bagian ini gue kurang suka ya. Itu nanti bisa dibenerin nggak ya? Oh iya, nggak, kakak ada. bagian kayak gitu? Pasti kan namanya saat itu aku sempet nanya juga kan waktu itu, kok bagian yang kanan ya kalau nggak salah sempet kayak apa sih kalau kita bilang kayak cedok ya. Jadi kok ininya nggak sama yang ini. Aku bilang, oh nggak apa-apa, nanti juga bakalan ini. Itu tuh kalau nggak salah sekitar seminggu 10 hari setelah operasi gitu kan. Kok kayak penyok sebelah ya, aku ngerasa ini aku kayak nggak nyaman atau mungkin penglihatan aku dia atau gimana gitu kan. Jadi aku nanya-nanya gitu kan. Jadi di sini aku bisa bilang pilih klinik tuh yang bener-bener bisa. Nggak bener kalau misalnya pilih klinik yang kita ini bisa saling update, karena justru recovery itu lebih
lebih riskan karena kan kita pulang, Oh, kita iya ngerawat sih, sendiri, bener, ya kan? bener. Jadi itu yang aku sempet nanya kan, aku lebih update-nya harus sama orang yang maaf ya kalau aku bawel, aku bilang berapa kali karena takut kan kita ngerawat sendiri. Kalau di rumah sakit kan ada suster yang Benar, bisa. betul. Jadi aku bisa bilang harus bisa cari orang yang benar-benar bisa dan Mengerti, mau untuk betul. kayak gini gitu kan, terima pasiennya gitu kan. Oke. Setelah kakak tindakan, kira-kira orang sekitar ada menyadari nggak sih, Miss, misalkan lebih fresh atau? Iya banyak banget, termasuk juga dokter aku kan, aku ada di klinik lain yang untuk treatment biasa ya gitu. oke. Dokter sampai dia ngeliatin aku, kayaknya sih yang perlu diiniin yang bawah ya, shaggingnya kamu, atas kamu kenceng. Iya dok, akhirnya aku ceritain, aku udah begini. Terus kenapa ya? Udah dok, udah terlanjur kan, intinya cuma dokter pun nanya kenapa nggak satu Satu muka, kata. gitu kan. Tapi nggak apa-apa, berarti kan kakak menyadari kalau misalnya mungkin kan sekarang fat graph ini juga lumayan jadi tren. Iya, iya. Dan kakak ngelakuin hal tersebut tuh bukan karena itu sebuah tren, tapi hal tersebut itu emang ternyata dibutuhkan setelah Kebutuhan, kakak betul. konsultasi sama dokter Iya. gitu. Dan aku juga mau ngomong ini untuk, ya itu tadi kalau kita ada dana lebih baik kita nabung. Dan bagi aku ini tuh juga kita malah lebih menghemat karena untuk orang-orang yang biasa treatment tiap bulan apa 2 bulan sekali kan Rutin. itu nggak kecil loh, Bener, mengeluarkan bener, duit bener. untuk treatment yang lumayan ini ya, untuk lala-lala tahu kan. Dan bagi aku ini aku sekarang udah no botox, skin booster or something, ini aku tuh udah nggak perlu lagi. Nah kebayang dong maksud aku dengan kayak gini kita benar-benar menghemat. Menghemat, iya. Iya kan gitu. Padahal ini udah 7 bulan loh guys. Iya, 7 bulan. Biasanya Masih bagus. fat Iya. graph itu harus dievaluasi lagi setelah 6 bulan. Iya. Tapi ini 7 bulan tapi hasilnya masih bahkan ini glowing banget gitu. Glowing banget. Oke. Terus nextnya kakak kan berarti masih udah ada rencana nih mau treatment lagi di Banobagi. Boleh di spill dikit-dikit gak sih kak mau treatment apa sih? Oke. Dokter dari kemarin tuh gemes ini aku karena ya aku Bagian hampir sini ya. 50 tahun. Jadi dia ayo ini ya, iya. Dan terus terang ini yang bikin aku agak deg-degan tuh ini gitu. I Dibanding si see. fat graph gitu loh. Karena aku nggak tahu, takut aja. Tapi Miss berarti kan Miss udah tahu nih mau ngelakuin total facelift ya. Ini itu berarti Miss udah research belum sih? Udah tentang total sempet facelift aku ini? malah sebelumnya aku pernah ada pasien yang dari sini juga aku nggak kenal, cuma kan aku pengen tahu karena dia juga udah ngelakuin di sini. Aku DM ke dia dan untungnya dia baik juga, dia kasih foto yang tidak di-share ke orang lain, hanya di DM di aku. Ini nanti hasilnya gini, hari pertama hari kedua hanya makan atau minum pakai sedotan. Aku bilang oh baik banget, maksudnya aku gak kenal dia, akhirnya aku jadi kenalan. Terus terang dia pasien sini, akhirnya aku jadi tahu gini oke. And then after dia ngasih kayak gimana setelah itunya, aku langsung wah gila bagus banget ya. Aku bilang ya ini worth it banget lah gitu. Dia bilang aku udah bener-bener nunggu untuk ini. Dia bilang wah, gue bilang oke nextnya gue. Tapi ini kan berarti maksudnya udah kali kedua ya kakak mau ngelakuin beauty surgery lagi. Kenapa pilihannya jatuh ke Banobagi lagi ini loh? Kan tadi aku udah bilang pilih klinik yang after surgery-nya. Sebenarnya kita kalau before semua orang pasti menjanjikan lala banyak banget. Betul. Tapi untuk after belum tentu siap diteror sama pasien. Aku bawel untuk recovery karena aku takut kayak gimana nih, orang kan nggak tahu nggak jelas. Sempet yang aku nanya kamu ini kok perbannya Miss nggak usah diganti kalau nggak rembes. Oh oke, aku terlalu rajin, aku ganti tiap hari sampai 2 kali. Mungkin kan Miss juga ada kekhawatiran sendiri kalau Takut, misalnya nggak diganti, takutnya kok infeksi saya atau aku bilang gimana. gitu. Iya sempet aku bilang, hah katanya nggak apa-apa kalau nggak basah, tapi kok yang satu rembes. Ini kenapa? Aku udah parno udah kayak gitu. Nggak apa-apa Miss, itu kan cairan. Oh oke. Setelah itu aku udah mulai tenang. Nah itu tadi aku nyari klinik yang mau setelah kita ngelakuin tindakan masih mau terus komunikasi, terus nanya Miss gimana, Miss itu apa lagi itu yang bagi aku tuh penting banget gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau menurut Miss pribadi nih ya, kalau misalnya aku udah rangkum, itu berarti aftercare itu jauh lebih penting dibanding saat prosesnya sebenarnya. Bagi aku iya, karena kalau kita nih kayak mau beli barang sesuatu pasti bertubi-tubi girangnya udah yang udah dia terserah tutup mata pokoknya aku mau A. Iya kan? sih. Itu pasti yang udah dituju itu. Tapi kita belum tentu bisa menjaga barang yang udah kita beli itu beneran gak sih akan stay di kita awet seperti itu lagi gitu. Jadi itu gue ngerasa aku pengen ini ngelakuin ini, tapi kan setiap klinik
semua sekarang beberapa nawarkan bla gitu kan. Bagi aku bisa nggak nanti setelah after treatmentnya, after surgery-nya, lu bertanggung jawab kalau gue bawelin di pasien, kan suka banyak ya begitu. Karena aku juga kayaknya kalau misalnya mau pilih klinik apalagi buat surgery itu kan istilahnya muka aku diobrak-abrik, bukan diobrak-abrik sih, lebih ke di sesuatu lah ya kan, betul. di sayat gitu. Iya. Itu aku akan mencari yang Trust lah. Iya, Benar. kita nyari yang siap terima bawelan. Iya dong, iya kan. benar setuju banget. Terus kalau misalnya dari lingkungan sekitar nih Kak, mereka kayak sempet ada juga nggak sih yang kan Kakak so far mendapatnya yang positif tapi boleh- Banyak. Nanya yang positif negatifnya. Iya, banyak, betul. banyak. Beberapa banyak yang ngapain lagi sih lo? Kan lu nggak apa-apa. Kan lu udah cantik. Kan lu udah ini. At the end aku cuma bilang, aku kan nggak dirubah, aku cuma merawat. Why not gitu? Kayak lu juga melakukan treatment di klinik, ditanya kan ngapain lagi gitu kan? Orang pasti nanya gitu, ngapain lagi? Emang kenapa kulit itu dirawat? Ya kan, dijaga. Aku bilang kita invest dari awal. Betul sih. Berarti sebenarnya itu juga nge-boost up percaya dirinya Iya Miss dong. juga ya. Terus sama satu lagi nih, aku sekarang bisa dibilang area sini tuh kalau dipakai make up itu lebih banyak ngeresep. Sampai aku nanya kenapa? Oh, Ya iya? karena kan udah ya udahlah, aku bilang jadi kayak moist, kulit baru banget. Jadi yang lebih segala macem untuk di sini tuh yang ini aja. Makanya tadi aku bilang kalau boleh pakai masker aku pakai masker. Jadi biar kelihatannya Bagian atas pokoknya aku akan pamerin bagian Bagian atas. Benar. Kira-kira apa sih yang hal yang sebelum Miss mau konsultasi akan Miss lakukan dulu gitu? Apa yang Miss jadi belajar gitu dari proses surgery ini? Jadi kalau memang bisa mengulang, aku kebalik kan, kemarin aku konsul aja datang terus tanpa belum research kayak gimana gitu, aku terbalik gitu kan. Tapi ya untungnya dokternya nggak aneh-aneh gitu loh. Dan dokter dari kita pun juga menyarankan yang Miss butuhkan gitu Iya, ya. bukan yang lebay, betul. Kalau misalnya ini kan lagi mungkin ada beberapa beauty trend gitu kan, misalnya surgery apa, Miss tuh tipikal orang yang kayak, gue pengen deh coba treatment itu, tipikal yang kayak gitu gak? Atau yang tipe yang emang yang Miss butuhkan aja. Aku gitu. yang dibutuhkan aja sih, okay. gitu aja. Jadi bukan, aku nggak takut surgery, tapi aku nggak mau yang tidak dibutuhkan, aku nggak gitu. Jadi bagi aku yang memang aku lakuin, memang aku butuh gitu. Yang dibutuhkan. Banyak juga kan katanya beberapa yang memang tidak memerlukan fat graft, tapi yang lain gitu. Betul. Kan. Aku sempat baca juga sih itu di Google. Jadi kenapa melakukan fat graft jika masih muda? Banyak yang kayak gitu kan, yang ditanya gitu kan. Terus aku bilang ya mungkin kan bukan yang ada umur aja yang membutuhkan. Aku bilang fat graft ini kan memang lemak sendiri. Jadi ya lagi-lagi memang kita ngikutin lah apa kata dokter sebenarnya ya. Mungkin satu pesan terakhir deh dari Miss kira-kira buat orang yang mau ngelakuin tindakan surgery berdasarkan pengalamannya Miss. Oke. Boleh lihat ke kamera dulu. Aku cuma mau bilang karena ini bukan ya bisa sebut banyak banget enggak, tapi pengalaman dari teman-teman aku yang nanyain sakit enggak dan dia nggak berani, tadinya maju mundur. Aku udah berkali-kali ngomong nggak ngerasa sakit gitu kan. Jadi kayak ini nggak sakit. Jadi bukannya karena aku mungkin karena lu udah bisa dibilang aku tuh toleran rasa sakitnya. Pain tolerance. Iya, aku bilang enggak, aku bilang gitu. Tapi masuk ruangan operasi itu bukan sesuatu hal sama yang klinik biasa tuh, deg-degan sama, lebih deg-degan aku bilang. Tapi kalau memang gue bilang sakit, gue bilang sakit. Tapi kalau gue bilang nggak sakit gitu aja. Aku bilang gitu, malah aku bilang sorry tuh aku bisa ngomong skin booster lebih sakit dibanding aku fat graft. Wow. Iya. Itu aja sih. Jadi kalau aku bilang lu udah pernah skin booster belum? Aku ngomong kayak gitu at the end. Udah sakit itu? Enggak, aku bilang. Jadi ya aku ngomong apa adanya. Kalau misalnya ditanya sakit apa enggak, aku balik nanya, udah pernah skin booster belum? Ya kan? Kalau dia bilang berani udah, ya udah bagi aku is nothing untuk ini. Gitu. Oke. Thank you very much Miss for the sharing. Hari ini kita dapat banyak banget insight. Intinya kalian kalau misalnya mau ngelakuin tindakan itu harus disesuaikan sama kebutuhan kalian. Karena setiap wajah orang itu punya kebutuhannya masing-masing. Jadi treatmentnya juga harus tepat dengan kebutuhan kalian. So thank you so much everyone. See you later di next episode. Bye. Thank you.